Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang optimalisasi mesin pengolahan pembangkit energi listrik guna mengurangi sampah di TPS Bantar Gebang. Next, terdapat design thinking. Yang pertama, latar belakang, pengumpulan ide, analisis keputusan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Raiman Ardan Jaharus dengan NIM 104120094. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan definisi masalah dari penggunaan bahan bakar fosil yang berada di Indonesia. Berdasarkan BPPT atau Badan Teknologi Energi Outlook 2019, produksi seperti batubara ada kemungkinan akan diproduksi sampai 71 tahun. Sedangkan untuk produksi seperti minyak bumi hanya ada 53,8 juta per barrel di tahun 2050. Dilansir dari Koaksi Indonesia 2020. Jika berdasarkan kondisi di atas, maka kita perlu menemukan energi alternatif atau energi EBT, energi baru dan terbarukan. Di Indonesia, pemerintah daerah mulai memasuki tahap perancangan dan pembangunan sistem yang salah satu contoh sumber energi terbarukan adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Menurut Kadis Kebersihan DKI Jakarta, Jakarta mampu menghasilkan 7.000 ton sampah hampir setiap harinya. Terdapat fakta juga yang menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan sampah kota untuk pembangkit listrik di Indonesia sangatlah besar. Salah satu contohnya adalah di TPS Bantar Gebang, yang merupakan salah satu tempat penampungan sampah terbesar di Jakarta. Sebelum mencari solusi yang tepat, kami harus menemukan akar masalah dari sampah yang menumpuk di TPS Bantar Gebang. Maka dari itu kami menggunakan metode YY diagram. Lihat dari YY diagram di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari sampah yang menumpuk di TPS Bantar Gebang adalah kapasitas daya tampung mesin kurang besar, di mana daya tampung suatu mesin sangat berpengaruh dalam proses pengolahan sampah. Jika daya tampungnya kecil, maka proses pengolahan sampahnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sebaliknya, sehingga problem statement yang dapat ditarik atau disimpulkan yaitu bagaimana solusi meningkatkan TPS Bantar Gebang dan mesin penggerak sampah agar sampah tidak overload. Ide. Pada pengumpulan ide kali ini, kami menggunakan metode Scamper. Scamper adalah teknik brainstorming untuk memperkaya ide-ide dalam menentukan solusi alternatif. Ketiga alternatif solusi yang kami pilih seperti penambahan jenis mesin pengolahan sampah agar prosesnya cepat. Maksudnya di sini yaitu penambahan mesin yang sudah ada di PLTS A-nya, namun ditambah lagi dengan kapasitasnya yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, kekurangan dari opsi yang pertama ini adalah penempatan mesin yang baru sulit karena lahan di area sekitar sudah tidak mencukupkan lagi. Dan selanjutnya itu mengganti kapasitas mesin baru dengan mesin yang berdaya tampung sampah yang cukup besar. Maksudnya di sini yaitu mesin yang lama itu dengan kapasitas daya tampung yang rendah akan diganti dengan mesin daya tampung yang lebih besar dari sebelumnya. Opsi ini tidak menggunakan lahan yang lebih, namun kekurangannya adalah dalam penambahan biaya operasional dan maintenance-nya. Opsi terakhir yaitu ada memfungsikan PLTSA sebagai bank sampah, di mana PLTSA untuk membantu proses pengolahan sampah, lebih dengan cara mendaur ulang sampah. Oke, selanjutnya itu ada analisis keputusan, di mana step 1 itu ada KTDA atau Cabinet Trigo Decision Analysis. Nah, dari 3 alternatif solusi yang tersebut, itu dimasukkan ke tabel KTDA dan diberi mass dan wants-nya. Di sini ada mass, yang pertama itu biayanya kurang dari 20 M. Dari 3 alternatif tersebut, ada yang tidak go, yaitu penambahan jenis mesin penghancur sampah, dikarenakan setelah kita hitung-hitung, penambahan jenis mesin penghancur sampah itu kurang lebih membutuhkan biaya 30 M. Sedangkan biayanya itu harus kurang dari 20 M dikarenakan pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk PLTSA itu sekitar 26,1 miliar. Itu berdasarkan konten.co.id. Dan selanjutnya itu ada wants. Di situ ada 2 wants. Yang pertama daya tampung lebih besar dan mampu mengatasi overload sampah di TPS. Dari 2 solusi yang go ini, yang paling besar wants-nya itu adalah solusi yang kedua, yaitu mengganti mesin pengolahan sampah dengan daya tampung yang cukup besar. Dan step kedua itu ada menentukan resiko. Nah, kita menentukan resiko dari 2 solusi yang terpilih.
Yang pertama mengganti mesin, dan yang kedua itu memfungsikan PLTSA sebagai bank sampah. Dan di sini total-totalnya yang paling besar itu adalah PLTSA, sedangkan yang paling kecil adalah yang mengganti mesin. Dari sini dapat disimpulkan bahwa solusi yang kedua adalah solusi yang terbaik daripada yang solusi yang ketiga. Nah, selanjutnya KTTPA akan dibacakan oleh Rizky Akmal. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada step ketiga ada KTTPA atau Kepner Tregue Potential Problem Analysis. Dari solusi yang terpilih dari kelompok kami, yaitu mengganti mesin pengolahan sampah dengan daya tampung yang cukup besar, dianalisis potensi-potensi masalah dan solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, mesin yang baru tidak berkompatibel. Solusinya dengan melakukan perbandingan kinerja mesin dengan yang sebelumnya. Dan yang kedua, butuh waktu untuk penyesuaian terhadap mesin baru. Solusinya adalah dengan melakukan pelatihan dan simulasi pada pekerja operator mesin. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Erwin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi. Yang pertama, gerencap. Untuk mewujudkan solusi memaksimalkan TPS baterai gerbang dan mesin pengolahan sampah agar tidak terjadi overload di TPS, maka perlu dirancang sebuah jadwal pembangunan yang memakan waktu kurang lebih 20 minggu. Untuk tugas pertama, yaitu menyusun proposal perencanaan. Tugas selanjutnya, yaitu melakukan pendataan jumlah sampah yang masuk. Sedangkan untuk tugas research terkait mesin pengganti dengan daya tampung yang lebih besar, selanjutnya yaitu uji coba mesin. Untuk pengoperasian mesin dilakukan pada minggu ke-13 hingga minggu ke-14. Dan untuk penyelesaian penerapan di PLTSA dilakukan pada minggu ke-15 hingga minggu ke-20. Untuk evaluasi dilakukan di setiap akhir pertemuan. Yang kedua yaitu development chart. Development chart ini berisi pembagian tugas terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan dalam mengganti mesin pengolahan PLTSA. Untuk tugas yang kedua, melakukan pendataan jumlah sampah yang masuk. Ini diberi tugas yang ketiga yaitu research terkait mesin pengganti dengan daya tampung yang lebih besar. Tugas evaluasi dilakukan kepada setiap bidang yang telah diserahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian budget. Bagian budget ada beberapa kebutuhan yaitu gaji personil, logistik, keamanan, dan komisionernya semua 19.731.864.051. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian prototype. Oke, prototype atau perwarupa yang kami susun adalah bentuk flowchart dan sketsa mesin pengolahan pengganti yang berguna untuk mengurangi sampah di TPS Bantar Gebang yang overload. Selanjutnya, bab 5 evaluasi. 1. Apakah solusi tersebut dapat memaksimalkan TPS Bantar Gebang dan mesin penggerak agar sampah tidak overload? Jawabannya ya. Dikarenakan dengan mengganti mesin penggerak sampah itu dapat menghemat pembelian dibanding harus membeli mesin baru, dan jika membeli mesin baru dapat dikenakan biaya yang sangat banyak. Harga dari mesin yang baru sekitar 30 miliar. Yang kedua, apakah solusinya sudah dipertimbangkan segala risiko dan konsekuensinya yang mungkin terjadi? Bagaimana mengatasinya? Ya, risiko dan konsekuensinya yang akan terjadi seperti mesin yang baru tidak dapat berkompatibel, butuh waktu menyesuaikan mesin, beberapa tindakan preventif yaitu membeli tipe mesin yang sesuai dengan mesin sebelumnya dan mengubah sistem operasional mesin baru hingga menyerupai mesin sebelumnya. Segala risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi terdapat dalam tabel Adverse Consequence dan Kepner Theorem Computational Probabilities atau KTPPA. Dan yang terakhir ketiga, apakah solusi sudah baik dari segi ekonomi? Jawabannya ya. Karena solusi ini menghemat biaya pengeluaran di mana biaya mengganti mesin pengolahannya sekitar 19,5 miliar, sudah termasuk biaya maintenance dan operasional. Sedangkan biaya penambahan mesin baru sekitar 30 miliar. Karena kan biaya dari pemerintahan untuk alokasi dana bantuan biaya layanan olahan sampah atau BLPS dipatok sebesar 26,91 miliar rupiah. Jadi akan menghemat biaya di opsi penggantian mesin, pengolahannya. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.